Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Ini untuk penjelasan, oh ya, penjelasan nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini program menghitung faktorial. Jadi untuk faktorial itu sendiri kan misal n faktorial itu berarti n dikali n min 1 dikali n min 2 dikali n min 3 dan seterusnya hingga n min m itu sama dengan 0 ya. Hingga n min m itu sama dengan 0. Nah, itulah definisi dari faktorial. Dan ingat 0 faktorial itu sama dengan 1. Oke, ya, kurang lebih begini. Nah, jadi untuk alur programnya itu inputnya itu user diminta memasukkan sebuah bilangan bulat non negatif. Oke, jadi jangan bilangan bulat non negatif karena faktorial tidak bisa ya kalau kita gunakan bilangan bulat negatif. Nah, untuk proses kita hitung file dari menggunakan ulangan loop. Untuk output, program menampilkan hasil faktorial dari n. Oke, kita ke pseudocode-nya ya. Ya, yang pertama begin, kita inisiasikan variabel n, kemudian faktorial itu dengan tipe data integer, kemudian menerima masukan n dari pengguna ya. Kemudian dicek kalau n-nya itu kurang dari 0 maka cetak ke layar right ya, error faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Artinya ketika n kurang dari 0 berarti pengguna memasukkan bilangan yang kurang dari 0. Dimana kalau kurang dari 0 tadi kan berarti faktorial tidak dapat, tidak bisa ya, bilangan bulat yang negatif tidak bisa melakukan operasi faktorial. Nah, selanjutnya else ya. Else ya berarti n-nya ini sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, bilangan bulat atau bilangan asli ya. Nah, else. Untuk else ini pertama-tama faktorial itu disimpan dulu nilainya dengan 1 supaya nanti bisa dikalikan berulang. Nah, selanjutnya masuk ke loop perulangan ya. For i sama dengan 1 to n. Berarti i sama dengan 1 perulangan yang pertama. Ketika perulangan yang pertama, maka faktorial tadi sama dengan faktorial itu sendiri. 1 dikali 1 ya. Faktorial 1 dikali 1. Oh, i ya, dikali i. Nah, kemudian eh, kemudian N4 ya, berarti N perulangan. Tutup perulangan ya. Nah, kita cek dulu dari faktorial ini. Faktorial ini kan 1. Maka 1 kalau di sini jadi 5 ya. 1 dikali. Oke, I. Ini, nah, kita lihat di sini aja. Kita lihat di sini. Nah, dari program. Nah, faktorial dikali I ya. Oh ya, I. Ini I besar tulisannya ini. I besar ini. Ini I ya, jadi faktorial sama dengan faktorial dikali I. Jadi mengikuti angka dari loop. Kalau I-nya sama dengan 1, berarti faktorial ini kan 1 dikali 1. Artinya nilai faktorial 1. Nah, terusnya. Kalau faktorialnya 2, eh, kalau faktorialnya misal N-nya sama dengan 2, berarti I-nya hingga ke 2. Berarti faktorialnya pertama itu dikali 1, 1 kali 1, kemudian I-nya plus plus ya. Berarti faktorial 1 dikali 2, yang ini 2. Berarti 2 faktorial sama dengan 2. Dan seterusnya ya. Nah, ini untuk flowchart-nya, ini untuk codingnya. Kita langsung ke aplikasinya ya. Soal 3. Nah, input IOStream using namespace std ya, sama input ini untuk fungsi in dan out. Integer main ini program utama. Selanjutnya kita pesan variabel faktorial dan n ini dengan tipe data integer. Kemudian kita cetak layar si out, masukkan bilangan bulat non negatif, kemudian menerima masukan si in n, kemudian cek kalau n kurang dari 0, cetak error tadi ya, bahwa faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Kemudian else artinya faktorial itu lebih besar atau sama dengan 0. Berarti bisa 1, 2, 3 atau dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Asal dia integer ya, bilangan bulat atau bilangan asli. Nah, kita cek
kita gunakan loop for ya untuk faktorial ini dikali berulang ya. Faktorial berarti satu dikali satu, kemudian i-nya naik, satu dikali dua, kemudian i-nya naik, dua dikali dua, jadi 4 ya, atau seterusnya. Nah, itu kurang lebih. Nah, selanjutnya kita cek, coba kita jalankan programnya ya. Ini kan program menghitung faktorial, artinya kita cukup menghitung faktorialnya saja. Cukup menampilkan faktorialnya saja. Ini hasil faktorialnya. Oke, kita tunggu keterangannya. Ini di sini belum muncul. Nah, masukkan bilangan bulan negatif, misal faktorial dari 5. Faktorial dari 5 adalah 120. 5 dikali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120. Kemudian 120 kali 1, 120 ya. Kemudian dikali 0 faktorial 1 ya. Tetap 120. Nah, ini ya. Itu untuk soal mod 3. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya bahas. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.